Review film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Film horor remake yang masih menarik, serem, tapi masih kalah sama versi originalnya. Izin. Gak ada apa-apa kan? Mereka berdua tuh bohong deh. Sialan lu. "402 Rumah Sakit Angker Korea" adalah sebuah remake dari film horor Korea berjudul Gonjiam Haunted Asylum. Itu pernah tayang di Indonesia pada tahun 2018 dan cukup laris. Bercerita tentang sekelompok konten kreator horor Indonesia yang ingin melakukan live penelusuran di rumah sakit horor Korea bernama One Hospital. Nah, pada beberapa tahun yang lalu One Hospital ini punya kejadian di mana ada bunuh diri massal yang dilakukan oleh pasien rumah sakit. Namun kecurigaan orang-orang kala itu mengarah kepada pembunuhan massal yang dilakukan oleh kepala rumah sakit yang menjadi pemimpin sekte sesat. Nah, mereka saat itu ingin masuk ke ruangan 402 di mana itu adalah ruangan kepala rumah sakit, kepala keluarga. Yang mana di situ mereka ingin melakukan komunikasi terhadap roh atau arwah yang ada di situ. Tim mereka ini terdiri dari 7 orang. 5 ini berasal dari Indonesia yang berangkat ke Korea. Itu ada Juna, Bara, Adit, Arum, dan Yuri. Selain itu juga ada Tias, orang Indonesia yang tinggal di Korea. Dan terakhir ada orang Korea yang fasih atau lancar berbahasa Jawa bernama Daeho. Yang dimana Daeho ini adalah seorang fixer dari Korea yang membantu Juna dalam mempersiapkan misi ini. Nonton ini tuh ya berasa kayak nonton vlog konten kreator gitu. Flow-nya enak, editingannya enak, ya enjoy lah gua. Dan kalau gua nonton ini tanpa disuruh ngebandingin sama Gonjiam Haunted Asylum, menurut gua 402 serem banget sih. Meskipun ada beberapa sedikit kekurangan dari segi karakter, terus juga plotnya, ya kalau plotnya minor lah, nggak yang ganggu banget. Tapi kalau udah nonton versi originalnya, ya menurut gua bagus. Tapi ya udah aja, nggak yang gimana-gimana. Ya persis kayak respon people pleaser lagi diminta minjemin duit pas tanggal tua. Aman aja bang. Overall secara case semuanya aman aja sih. Mereka bisa membawain karakternya dengan baik. Tapi yang paling intens di sini menurut gue ada di Arbani Yasiz. Sebagai karakter leader yang serakah itu dapat banget sih mainnya. Gue sebagai penonton ya sering kali ngerasa tuh gemes banget pengen gue timpuk pakai bata panas. Secara visual menurut gue sih terlalu rapi. Gimana ya jelasinnya? Bukan berarti film rapi itu jelek ya. Tapi kalau konteksnya film found footage terlalu rapi, itu kerasa banget stagingnya. Jadi esensi found footage itu jadi hilang. Ya mungkin ini jadi sebuah pertimbangan biar filmnya itu bisa masuk ke ranah pasar film komersil. Mungkin ya, ini kan gue nggak tahu juga ya. Ya gue kan sotoy aja kan, POV penonton awam gitu ya. Aftertaste nonton ini sih seru, tegang, dan serem banget sih. Meskipun di awal-awal kerasa lama setupnya, tapi pas sudah masuk adegan horor, seram. Terus juga terjemahan teror dari versi asli ke versi Indonesianya itu juga masih tetap seram sih menurut gua. Ya ada juga beberapa adegan yang bikin gua merinding dan juga ada satu yang bikin gua tuh kaget. Adalah pokoknya gua nggak bisa cerita, lu nonton aja dah. Sebenarnya kalau ngomongin kekurangan, gua takut ini jatuhnya jadi spoiler sih. Tapi gini, intinya ada beberapa adegan action karakternya itu masih kerasa tolol banget. Contohnya nih ya, lu tuh konten kreator Indonesia, pergi ke Korea, masa gampang banget sih lu bercandain sama ngelanggar aturan-aturan yang ada di sana? Terus juga ternyata elunya juga penakut gitu. Aduh. Oh ya, ada juga adegan praktek si Juna nih. Nah, si Juna nih kan udah kayak Profesor Manihes ya, yang kerjaannya tuh sebagai mastermind yang duduk monitoring teman-temannya di dalam. Tapi pas ada kejadian yang menimpa teman-temannya, masa dia banyak nggak tahu? Kan dia bisa langsung lihat kameranya di monitor. Itu satu orang aja ya bisa megang 2 kamera loh. Ada yang ngadep depan, ngadep ke muka, terus juga ada kamera yang dipakai buat ngerekam video, terus juga ada kamera GoPro yang dipakai buat jadi CCTV. Masa kamera sebanyak itu pas temennya lagi di tit, ya anulah pokoknya. Masa dia nggak ngapa-ngapain? Diam aja gitu nggak ada pergerakan, kan tolol gitu tuh. Ini menurut gua ya kalian boleh setuju atau enggak terserah, tapi ini menurut gua. Dengan segala kekurangannya, menurut gua film ini masih tetap serem, seru, dan asik buat ditonton bareng teman-teman. Ajaklah teman-teman lu buat nonton film 402 Rumah Sakit Angker Korea kalau lu mau lihat bocah main jelangkung depan arwah orang Korea. Udah segini aja review dari gua, jangan lupa like,
share dan subscribe channel Pancala Entertainment. Komen di Segini aja review dari gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Pancala Entertainment. Tulis di kolom komen kira-kira menurut kalian film ini bagaimana dan film apa lagi yang bisa kami review ya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Review by Nopal sang POV penonton. Jalangkung jalangse. Di sini ada pesta. Datang tak dijemput, pulang naik ojek.